Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, suami adalah pemimpin dalam keluarga. Ia bertanggung jawab seutuhnya untuk istrinya dan anaknya. Karena itu jika tidak, tunggu saja laknat akan mendatangi. Ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka pada istri dan akan mendapat ganjarannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya pada sang istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Suami seperti ini tentu saja telah berbuat durhaka karena tak melaksanakan kewajibannya dan bahkan menyulitkan istrinya dengan keharusan menafkahi dirinya. Ia akan kehilangan martabat dan harga diri di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah. Kemudian yang kedua yaitu tidak memberi uang belanja atau nafkah. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Terhadap suami yang seperti ini, istri boleh mengambil diam-diam harta suami untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan anaknya. Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku. Sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Beliau bersabda, ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Kemudian yang ketiga adalah tidak melunaskan mahar pernikahan. Dari Maimun Al-Quradi, dari bapaknya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacukannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang keempat yaitu mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas, Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya mendapat kepuasan sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru mencabut kemaluannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abdur Razzaq dan Abu Ya'la. Rasulullah juga bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyenggamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi hendaklah ada pendahuluan di antara keduanya. Ada yang bertanya, apakah pendahuluan itu? Beliau bersabda, ciuman dan ucapan romantis. Hadis riwayat Abu Syaikh. Kemudian yang kelima adalah berhubungan intim ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar datang kepada Rasulullah. Ia bertanya, ya Rasulullah, saya telah binasa. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Ia menjawab, semalam saya telah membalik posisi istriku. Akan tetapi beliau tidak menjawab sedikit pun. Lalu turun kepada Rasulullah ayat, istri kalian adalah ladang bagi kalian.
maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian kehendaki. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keenam yaitu menuduh istri berzina, dan suami-suami yang melontarkan tuduhan zina kepada istri-istri mereka. Akan tetapi mereka tidak memiliki saksi-saksi yang mendukung tuduhan mereka, kecuali mereka sendiri. Maka suami harus bersaksi di hadapan hakim sebanyak 4 kali dengan mengatakan, saya bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya saya benar dalam tuduhan zina yang saya alamatkan kepadanya. Dan pada persaksian kelima, dia menambahkan doa buruk pada dirinya untuk mendapatkan laknat Allah jika dia dusta dalam ucapannya itu. Quran Surat An-Nur ayat 6-7. Kemudian yang ketujuh adalah memukul dan menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah Al-Kusyairi, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.